Pemirsa, pedangdut Dewi Persik sudah resmi bercerai dari suaminya Angga Wijaya setelah Pengadilan Agama Jakarta Selatan ketok palu mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Angga Wijaya pada awal Juli lalu. Proses persidangan pun tidak memakan waktu lama, keduanya hanya menjalani 3 kali persidangan hingga hakim memutuskan keduanya untuk bercerai. Saat ini Pengadilan Agama memberi waktu 2 pekan ke depan kepada keduanya untuk mengajukan upaya hukum atau mediasi. Namun jika tak ada upaya lain setelah 2 minggu terlampaui, maka pihak Angga Wijaya harus membacakan ikrar talaknya di hadapan majelis hakim sejak keputusan cerai per 1 Agustus kemarin dibacakan. Aku sebagai penggugat bahwa putusannya sudah diterima dikabulkan sama ketua majelis, jadi tinggal tunggu ikrar talaknya nanti yang akan kita hadiri. Nggak tahu kapan nanti pun dikabarin soalnya. Untuk membacakan ikrarnya sendiri harus hadir. Iya betul, harus hadir. Dari mana akan hadir? Insya Allah kayaknya kalau memang diharuskan hadir, saya akan hadir. Namun, belum 1 minggu berlalu sejak keputusan cerai tersebut diputus majelis hakim, masalah yang dihadapi keduanya belum juga usai. Keduanya masih terlibat perang dingin dan saling sindir di media sosial. Angga dan DP saling membongkar aib satu sama lain selama 5 tahun berumah tangga. Awal mula saling bongkar aib tersebut diawali saat Angga Wijaya menjadi bintang tamu di salah satu stasiun televisi. Dalam wawancara tersebut, Angga mengungkapkan kalau dirinya keluar dari rumah hanya membawa sehelai pakaian saja. Sementara beberapa barang lain miliknya masih tertinggal di rumah Dewi Persik. Angga pun mengaku tidak bisa masuk rumah Dewi Persik yang selama ini ia tinggali bersama, sekedar untuk mengambil barang-barang miliknya. Bahkan barang-barang miliknya harus dikirim melalui jasa pengiriman cepat. Ya, kalau aku sih kalau mau ada yang bicara sih nggak apa-apa bicara. Ya, kalau aku mah nggak pernah melarang dan nggak pernah menutup diri. Ya. Baik sama Mas Bin baik, sama Mas Fatur juga alhamdulillah. Ya kalau aku mah sama yang lain kan nggak ada masalah. Tidak terima dengan omongan mantan suaminya di salah satu acara gosip yang disiarkan salah satu stasiun televisi, DP pun membongkar kelakuan Angga Wijaya selama menikah dengannya. Dalam Instagram miliknya, pemilik goyang gergaji itu seolah menyindir apa yang dilakukan Angga Wijaya yang dianggapnya sebagai upaya pencitraan dirinya. Sudah, jangan pencitraan sok sedih terus. Di podcast-podcast orang jadi bintang tamu sana-sini. Nanti kebuka semua, bingung entar cari giginya karena nggak bisa nyengir. Taubat aja biar barokah hidupnya, Zeyeng. Cari duit yang halal, jangan suka nyunat yang bukan miliknya. Jangan bangga dipuja-puja padahal tuti, tukang tipu muslihat. Alhamdulillah kebuka satu persatu dan Allah begitu sangat sayang terhadapku. Terima kasih ya Allah, Alhamdulillah. Merdeka. Tidak hanya sampai di situ, DP juga mengungkap kelakuan mantan suaminya tersebut selama ia menjadi suami sekaligus manajer dirinya. Satu persatu, DP membongkar beberapa kasus yang melibatkan mantan suaminya itu terkait uang kontrak manggung. Di Instagram miliknya, DP mengumbar kelakuan Angga Wijaya, salah satunya yakni kerap mengambil uang muka pembayaran manggungnya. Apa yang diungkap DP bukan hanya omongan semata, ia pun menunjukkan beberapa bukti pembayaran salah seorang kliennya yang membayar uang muka senilai 100 juta ke rekening bernama Budianto. Saya tidak pernah mempercayakan atas nama Budianto untuk menerima uang DP saya, karena orang ini bukan tim saya. Jadi siapakah dia? Komunikasi aku sudah terputus sama dia, tapi sama tim kan aku masih komunikasi. Jadi semua pekerjaan aku pasti lempar ke tim diskusinya. Nyanyi di sini sekian, mau nggak? Mau, baru aku jual. Baru aku ajukan. Semuanya seperti yang dibicarakan banget lah. Aku juga ngambil untung seperti itu kan ada alasannya untuk apa dan untuk siapa, untuk ngapain, dan itu aja. Karena kan beliau tadi bilang katanya tidak pernah memberikan haknya. Kalau aku membawa pergi semua uangnya itu aku nggak berikan haknya. Kan haknya udah aku berikan 150 juta, oke, udah saya berikan 150 juta, untungnya aja. Masih dalam unggahannya, selama 20 tahun berkarir, dirinya tidak pernah mengenal yang namanya Budianto, begitu pula dalam tim atau dalam manajemen Dewi Persik. Semua urusan keuangan selalu masuk dalam rekening atas nama dirinya Dewi Muria Agung. Selama 20 tahun saya berkarir, saya tidak pernah mengenal yang namanya Budianto. Dan dalam manajemen saya dalam kurun waktu 20 tahun, saya berkarir tidak pernah ada tim atau kru manajemen saya yang bernama Budianto. Dari awal berkarir baik dari manajer pertama sampai saat ini. Segala urusan keuangan selalu hanya masuk ke rekening pribadi saya atas nama Dewi Muria Agung. Tidak pernah sekalipun urusan keuangan, apalagi berhubungan dengan pekerjaan saya itu,
masuk ke rekening manajemen atau siapapun itu. Lalu ada pernyataan dari kamu bahwa saya tidak pernah digaji. Tapi pada kenyataannya, apa yang terjadi di lapangan pada saat deal-deal harga dengan klien selalu melebihkan budget. Biasanya kalau misalnya kita kalau manajer-manajer itu bilangnya apa ya? Bukan menjual ya kalau kayak gitu ya, memberikan harga ya kepada klien. Tapi sebelum kita berikan harga kepada klien itu kan kita tanya dulu. Contoh misalnya di luar kota sekian ratus juta mau nggak? Itu aku ngomongnya sama tim. Kalau misalnya dia bilang oke mau, baru aku jual lebih. Itu namanya kan fee marketing menurutku pada saat itu. Kalau memang, tapi ternyata kan akhirnya ketahuan dan semuanya diklarifikasi sama kliennya langsung, dan aku kembalikan fee marketing yang aku punya, dan itu udah clear seharusnya, dan pihak pengundang juga nggak ada masalah sama itu. Perihal mencuri harta-harta gitu gimana? Kalau mencuri itu saya tidak memberikan haknya. Ya misalnya gini, Mbak Dewi misalnya 150 juta, saya naikin 170 juta, berarti 20 juta punya aku. Kan 150-nya aku berikan. Kalau aku tidak berikan, berarti aku mencuri haknya. Kan ini nggak aku ambil yang fee-nya aku saja. Satu persatu dan secara panjang lebar, DP mengunggah kalimat yang sengaja ditujukan kepada mantan suaminya tersebut. Dalam unggahan lainnya, DP seperti sedang mengungkapkan kesalahan hatinya atas perilaku suaminya. Sepak terjang yang dilakukan mantan suaminya itu bukan ia ketahui. Selama 5 tahun berumah tangga, dirinya mengaku cukup sabar. Apalagi selama ini, Angga selalu mengungkapkan kalau sebagai manajer, Angga tidak pernah diberi gaji oleh DP. Lantas, apa tanggapan Angga Wijaya atas unggahan dan bukti-bukti yang dipaparkan mantan istrinya tersebut? Nah, ini lagi, saya tidak merasa tanda tangan DP 6 Agustus, makanya saya balikin uang DP dari Budianto. Karena saya nggak kenal Budianto, apalagi tahu. Dan yang mengundang hajatan bukan Budianto, dan berulang kali Budianto ini transfer saya. Nah, hal-hal kayak gini yang saya harus klarifikasi untuk para IO atau siapapun yang mau atau akan bekerja sama dengan saya. Dari awal saya terjun ke dunia entertainment, tidak pernah pembayaran ditransfer ke rekening orang lain, melainkan langsung ke rekening pribadi saya yang bernama Dewi Muria Agung. Dari sini sudah paham ya, apa mungkin Budianto ini terlalu sayang sama saya, transferin saya terus? Budianto, aku padamu, slebeo. Mempertanggungjawabkan, kita lagi telusuri siapa itu Budianto kan. Aku sih tidak akan menilai ya. Kita harus percaya aja manusia itu tidak selamanya baik, tidak selamanya buruk. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Selama ini masa iya yang buruk-buruknya aja yang diterima dari aku? Masa iya sih selama ini dari baik-baiknya saja yang diterima dari Mbak Dewi buat aku? Yakin gak ada buruknya sama sekali. Tapi kan buat apa sekarang kita nge-blow up yang jelek-jeleknya? Yang sudah biarlah sudah berlalu gitu. Tidak ingin berkonflik lebih jauh, dengan berbekal bukti-bukti yang ada, DP pun menyerahkan masalah transfer keuangan tersebut ke kuasa hukumnya. Biar lawyer saya yang akan menangani ini, @sandia_revins. Ya teman-teman, harap berhati-hati yang mengatasnamakan manajemen saya dan memasukkan tanda tangan saya. Terima kasih buat para wanita yang hujat saya, semoga saya sabarnya seperti kalian. Bukan saya ingin membuka aib, tapi ini untuk menjadi pelajaran. Ya kenyataannya memang seperti itu kan. Diduga seperti itu, lagi ditelusuri ya, lagi rembukan sama Bang Sandi dulu seperti apa dan gimana. Artis Laudia Cynthia Bella. Ya, artis yang akrab disapa Laudia Bella ini kabarnya baru saja menikah dengan pangeran asal negara Dubai, Timur Tengah. Pesta pernikahan keduanya disebut-sebut digelar secara mewah dan meriah yang menelan biaya hingga miliaran rupiah. Lantas benarkah Bella telah melangsungkan pernikahan dengan pangeran Dubai yang namanya masih dirahasiakan itu? Bella itu gak nikah, udah deh, beritanya tuh aneh banget, beneran deh. Gak, aku bingung ya, maksudnya tujuannya apa? Memberitakan sesuatu yang sebenarnya gak benar. Kalaupun benar, untuk apa ditutupin gitu kan? Jadi untuk sekarang ini gak ada berita itu, semuanya tuh bohong. Itu yang bikin kalau kita ketemu kita sampai bingung. Kenapa ya sampai segitunya ya? Itu benar-benar bingung, dan aku ngasih tahu kayak gini tuh ini mungkin yang kedua kali ya gitu. Jadi udahlah, kasihan gitu loh. Dia belum mengarah ke sana. Tapi ya kita mungkin sebagai orang yang sayang sama dia mendoakan aja, mudah-mudahan suatu saat nanti
Allah temukan dengan jodoh yang terbaik buat dia. Ada yang ditutupi, ada yang dibuka. Ya tergantunglah manusia kan punya hal-hal yang harus ditutup, harus dibuka dan boleh dibuka. Itu privacy, kita harus hargai itu. Masih menurut kabar yang beredar, mantan istri Engku Emran itu menerima rumah mewah sebagai mas kawin seharga miliaran rupiah. Di samping juga cincin berlian yang disematkan di jari manis Bella yang harganya juga mencapai miliaran rupiah. Namun lagi-lagi dengan diplomatis Bella menjawab kabar semua itu. Semoga KOGF bisa bermanfaat. Kita selalu keeping touch kan, walaupun jarang gitu. Jadi apapun yang Bella putuskan, apapun yang Bella pilih, aku pasti support gitu. Aku kan udah kayak orang tuanya juga. Karena apalagi sekarang kan udah hijrah banget, jadi apa yang dia putuskan pasti baik untuk dia. Ya sebatas ya kayak orang tua aja, karena kan udah lama kan di BBB kan dulu kan sampai sekarang. Jadi ya kita suka tukar pikiran, tapi masalah-masalah yang terlalu privacy, terlalu dalam kita nggak pernah sentuh. Ya sebatas ya kayak orang tua aja, karena kan udah lama kan di BBB kan dulu kan sampai sekarang. Jadi ya kita suka tukar pikiran, tapi masalah-masalah yang terlalu privacy, terlalu dalam kita nggak pernah sentuh. Sementara itu, kondisi rumah tangga di ambang perceraian ditunjukkan mantan suami Bella, Engku Emran dengan istrinya Nur Nabila. Rumah tangga yang baru dibangun tidak lebih dari 1 tahun itu dikabarkan sedang berada di jurang perceraian. Rumor tersebut muncul dari unggahan Nur yang menghapus foto-foto kebersamaan bersama suami di Instagram miliknya. Nur lebih banyak mengunggah foto-foto bersama anaknya dari pernikahan pertamanya.